Hi everybody, welcome to my channel Meet Up Again with me. In this video, let's understand it correctly about passive voice in English. Let's have a look, simak yuk. The passive voice or kalimat pasif yang biasanya sangat membingungkan, kita akan bahas tuntas ya. Awalan di atau ter atau kata kerja yang berawalan di dan berawalan ter ya. Nah, kali ini kita akan fokus kepada 3 kalimat ini. Apa yang harus kita katakan? How to say direnovasi, telah direnovasi, dan sedang direnovasi. Direnovasi maka menggunakan simple present dengan patterns to be plus verb 3. Don't forget to be, are, am, or is. Jangan lupa ketiga to be ini ya. Oke, sebelumnya kita harus memahami changings of the verb, yaitu bentuk ketiga yang akan kita gunakan di dalam passive voice. Ingat, bentuk ketiga ini disediakan verb 1, verb 2, and verb 3. Tapi yang dilihat fokus on verb 3, oke? Di sini ada perubahan kata kerja teratur dan juga tidak teratur. Let's have a look. The simple present patterns, subject plus to be plus verb 3. The examples, the office is renovated. The office is renovated. Kalimat ini tidak ada kata telah ya guys, hanya kantor direnovasi. Nah, perhatikan untuk bentuk telah. Di sini patternnya dilihat subject plus have, has, plus been, plus verb 3. Jadi, a little bit difference with simple present ya. Jadi, kalimatnya menjadi the office has been renovated. The office has been renovated. Now, how to say kantornya sedang direnovasi. Nah, ini bentuk sedang, patternnya subject plus to be plus being plus verb 3. Jadi kalimatnya menjadi the office is being renovated. The office is being renovated. Okay, let's resonate. Kita ulang kembali. Pada saat kita berbicara tidak ada kata sedang atau telah. Misalnya kantor direnovasi, you just say the office is renovated. Let's say kantornya telah direnovasi. You just say the office has been renovated. Next, kantornya sedang direnovasi. You say the office is being renovated. The office is being renovated. Oke? Other cases, contoh-contoh yang lain, misalnya ada kalimat these pictures are taken by my boss. These pictures are taken by my boss. Foto-foto ini diambil oleh bos saya. Well, don't forget to do it first dan klik iCard yang muncul itu ya. Oke? Continue with bentuk telah. These pictures have been taken by my boss. These pictures have been taken by my boss. Foto-foto ini telah diambil oleh bos saya. Bentuk sedang dalam kalimat lain, misalnya this meeting report is being taken by my boss. This meeting report is being taken by my boss. Laporan meeting sedang diambil oleh bos saya. Oke? In order to understand it correctly, let's have a look at the discussion atau pembahasan. That is passive voice atau kalimat pasif yang kadang membuat mahasiswa saya atau mungkin kita semua bingung bagaimana cara mengekspresikan awalan di dalam kalimat. Sering kan ya kita setiap hari mengatakan sesuatu, kata kerjanya berawalan di atau ter. Misalnya rapat di cancel, atau mungkin foto-fotonya diambil oleh bla bla bla, atau mungkin sepatunya dicuci oleh adiknya dan lain-lain. Tetapi ya,
trik ini, yaitu pattern atau rumus yang ada yang tadi sudah kita bahas bersama, adalah solusinya. Yang pertama guys, itu adalah bentuk simple present. Biasanya simple present itu adalah digunakan untuk menyatakan kegiatan yang bersifat reguler, regularly activity. Ya, jadi misalnya setiap hari melakukan sesuatu, setiap minggu, setiap bulan, setahun sekali, ataupun yang lainnya yang jelas secara reguler. Nah, untuk passive voice tadi patternnya adalah subjek ditambah to be ditambah verb 3. Verb 3 biasanya disebut dengan past participle atau bentuk ketiga. Ya, tentunya kadang merasa sulit sih bentuk ketiga itu apa sih gitu. Yang jelas ada dua, ya, yaitu perubahan kata kerja yang disebut dengan regular verb atau irregular verb. Jadi perubahan kata kerja yang teratur dan tidak teratur. Ciri-cirinya adalah kalau ditambah ed di ujungnya, the last word ed letter, berarti itu adalah perubahan kata kerja yang teratur, ya. Dan di sini ada catatan loh. Jadi coba perhatikan contoh-contohnya ini. Nah, ini di depan kata ed itu adalah huruf T atau D. When you find the letters in front of ed itu adalah huruf T dan D. Jadi apabila mendapatkan huruf di depan kata id atau suku kata yang terakhir id tapi depannya adalah D atau T, the sounds of the word to become it. Jadi bunyinya menjadi it. Misalnya delete, deleted, renovate, renovated, depend, depended, ya. Tetapi untuk kata-kata bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga, di mana yang merupakan irregular verb seperti ini contohnya, ya, itu sounds-nya bukan menjadi it di ujung kata, tetapi hanya ditekan menjadi c, ya. Misalnya move, ada ed-nya di belakang, maka kita membunyikannya atau membacanya adalah moved, ya, ada j-nya. Yang lain juga demikian, misalnya cancel. Nah, di depan id-nya adalah huruf L. Maka kita akan mempronouncekan atau mengucapkannya atau bunyinya adalah cancelled. Ada j-nya, bukan cancel it, ya. Oke. Ini adalah hal yang paling penting yang pertama. Nah, berikutnya guys, itu adalah problem. Kadang-kadang mahasiswa saya itu mengatakan, kenapa itu kok is, are? Sebenarnya sih ini sudah kita pelajari dari kita belajar di SD, SMP, SMA. Hanya mungkin you don't realize that, ya, tidak menyadari itu bahwa singular atau kata tunggal dengan plurals atau jamak itu membedakan kapan kita gunakan to be, is, or are. Jadi is atau are. Jadi misalnya orang pertama tunggal, ya, orang pertama tunggal. Misalnya dia, orang kedua tunggal, ya, berarti ya, si atau di. Orang kedua tunggal, pokoknya sendirilah, masih sendiri, bukan more than one. Jadi itu berarti menggunakan is. Misalnya si is atau benda yang jumlahnya satu, ya, itu pasti to be-nya menjadi is. Contohnya tadi yang dalam kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu kan ada these pictures. Nah, berarti picture-nya kan ada s-nya, berarti itu adalah plural atau jamak dari kata benda picture, ya. Jadi menggunakan to be-nya are, ya, bukan is. Tapi kalau the picture nggak ada s-nya, berarti to be-nya menggunakan is. Jadi ini diingat-ingat, ya. Nah, kemudian yang bentuk telah, guys, kan ada menggunakan kata has dan kata have. Apabila menggunakan have, jangan lupa I, we, they. Apabila menggunakan subjek atau pelakunya adalah orang. Tetapi kalau benda sama aja. Kalau misalnya bendanya jumlahnya tidak lebih dari satu, singular atau single, satu, ya, misalnya it, ya, atau misalnya jumlahnya tidak banyak lah, ya, pasti menggunakan has.
it has. Ya, she has, he has. Ya, misalnya ada seekor kucing, hanya satu ya, satu ekor, seekor berarti juga has. Tapi if you find more than one, ya, maka disebut dengan plurals, itu menggunakan have. Makanya tadi ada ya have been, ada has been. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Membingungkan memang ya. Ada cerita sih seperti pada video sebelumnya, bisa dicek di sini ya. Nih di iCard yang muncul, silahkan dicek bahwa sudah saya ceritakan pengalaman orang Jepang yang pada saat itu saya bekerja di sana dan saya memiliki ya katakanlah sekretaris yang sering membuatkan saya teh. Jadi ceritanya adalah setiap pagi itu sebenarnya aku sering dibuatkan teh gitu loh. Jadi tiba-tiba kok di meja saya tuh nggak ada teh gitu. Pagi-pagi biasanya tuh ada. Tiba-tiba itu seseorang yang sering membuatkan saya teh, orang Jepang ya. Dia bilang, "Ibu Endang, maaf," katanya, "saya sedang direbus air," katanya gitu ya. Jadi saya sedang direbus air ya. Jadi kebalik ya. Jadi airnya airnya mestinya menjadi subjek ya. Kemudian oleh saya jadi menjadi objek. Jadi kebalik-balik. Seperti juga sih kasusnya banyak mahasiswa saya sudah semangat banget maju ke depan waktu belum pandemik ya. Maju ke depan menulis passive voice. Tapi dia menulis my mother is cooked by meatballs. Jadi kalau diterjemahkan, ibu saya dimasak oleh bakso. Padahal maksudnya adalah bakso dimasak oleh ibu saya. Jadi seperti itu guys, problemnya itu macam-macam. Dan itulah belajar bahasa. Jadi ada seninya sih, ketawa. Kemudian dengan kita melakukan kesalahan itu menjadi semakin ngerti ya. Nah guys, seperti yang tadi saya bilang, ada kata-kata sedang ya. Artinya saya sedang merebus air itu bukan passive voice ya. Passive voice itu adalah kata kerja yang berawalan di. Jadi misalnya air sedang direbus oleh saya atau oleh dia dan oleh yang lainnya. Jadi patternnya untuk present continuous atau bentuk sedang, jangan lupa subjek plus to be, masih plus lagi being, baru plus verb 3 ya. Jadi menjadi seperti ini. The water is being boiled, pakai boiled, bukan boiled ya, tapi boiled by me ya. Jadi bentuk ketiga dari boil tambah ed, tetapi di depan ed-nya itu nggak kata t atau d, maka sounds-nya atau bunyinya menjadi boiled ya, seperti itu. Jadi tiga-tiganya bentuk simple present, present perfect, dan satu lagi bentuk sedang atau present continuous itu membedakan, mengekspresikan passive voice atau kata kerja yang berawalan di atau ter. Oke, kalau masih bingung dipersilahkan untuk komen di bawah ini ya, tanyakan seperti apa pertanyaannya. Any questions is okay, kind of questions is okay. Jadi nanti akan berusaha dijawab. Oke, dan jangan lupa klik video-video sebelumnya yang muncul di kotak ya, di kotak di sini, di kotak ini, di atas ini. Boleh diklik langsung dan view dengan baik sehingga dapat improve atau dapat mengembangkan pengetahuan bahasa Inggris maupun Japanese atau bahasa Jepang atau Nihongo juga. Dan cerita-cerita dari negeri Sakura juga sangat menarik. Oke, saya rasa untuk passive voice kali ini it's enough. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa, education atau knowledge is just like your clothes you need ya. Jadi pengetahuan, pendidikan itu seperti baju-baju atau pakaian yang kita butuhkan. Oke, bye-bye.